Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha dan ayah bunda yang hebat. Apa kabar? Semoga seperti biasa ya, semuanya selalu dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke sayang, sebelum belajar yuk kita awali dengan membaca ayat basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita bisa menyiapkan buku paket dan alat tulisnya. Nah, sekarang kita akan belajar di tema 7, subtema pertama. Jadi, buku paketnya sudah diganti ke tema ke-7 ya sayang. Dan untuk ayah bunda, mohon maaf dan jangan bosan-bosan untuk selalu mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran di rumah ya. Terima kasih. Oke sayang, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Untuk itu, kalian bisa melihat tujuan pembelajaran kita dulu. Setelah itu bisa menyimak video pembelajaran yang ibu berikan. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat mengetahui macam-macam gaya dan kegunaan pada gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat menuliskan kata dan arti kata-kata sulit yang ada dalam teks yang telah dibaca dengan benar. Itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini ya sayang. Sekarang selamat menyimak video pembelajarannya. Oke sayang, yang pertama kita akan membahas tentang macam-macam gaya. Nah, sekarang kalian bisa memperhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada gambar beca dapat bergerak karena adanya gaya. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Macam-macam gaya, yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contoh, anak menendang bola, ibu memotong kue, ayah memindahkan televisi, dan mendorong mobil. Yang kedua, ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Contoh lain yaitu penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Dan yang ketiga ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contoh, ketapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. Yang keempat, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya, paku yang didekatkan pada magnet akan tertarik magnet. Untuk yang kelima, yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, lampu bolham menyala ketika ada aliran listrik yang melewatinya. Dan yang keenam, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya semakin besar. Contohnya saat mengasah pisau menggunakan batu asahan, menghapus papan tulis, dan gesekan ban mobil dengan permukaan jalan. Nah, selanjutnya kita akan membahas gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Manfaat gaya otot. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Gaya otot dapat dilakukan manusia dan juga hewan ya sayang. Nah, berikut ini manfaat gaya otot dan contoh kegiatannya. Nah, yang pertama ada mendorong benda seperti mendorong lemari, kereta bayi, troli, mendorong meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengangkat benda
seperti mengangkat buku, mengangkat tas, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada menarik benda, seperti menarik tali, menarik gerobak sampah, menarik kuda delman. Nah, untuk selanjutnya ada menahan gerak benda. Menahan gerak benda contoh kegiatannya menangkap bola, memegangi benda yang hampir jatuh, dan lain sebagainya ya. Nah, itu dia manfaat gaya otot dan contoh kegiatannya. Baik sayang, cukup sampai di situ dulu penjelasan gaya yang Ibu berikan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku, bangsa, dan agama. Apakah kamu tahu arti dari keragaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Nah, berikut ini cara-cara mengetahui arti dari teks bacaan non-fiksi ya. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita tahu dengan KBBI. Lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Jadi, carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Nah, jadi kalian carinya ragam. Kemudian, carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Sekarang, kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online, atau kalian bisa menggunakan internet seperti mencarinya di Google dan semacamnya ya sayang. Jadi, jika tidak punya kamusnya, juga kalian bisa mencarinya di internet. Oke, untuk selanjutnya, di sini ada teks contoh bacaan yang akan kita cari tahu arti kata sulitnya. Nah, di bacaan ini yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia, Ibu telah menandai kata-kata yang akan kita cari tahu arti kata sulitnya, seperti semboyan, slogan, dan suku bangsa. Nah, berikut ini arti kata tersebut sayang. Kata sulit dari suku bangsa artinya kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadarannya akan identitas, perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Untuk yang kedua, ada kata sulit semboyan yang artinya perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, intisari suatu usaha, dan sebagainya. Slogan, moto. Nah, kata sulit yang ketiga ada slogan, artinya perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Itu dia sayang beberapa contoh kata sulit beserta artinya yang dapat Ibu berikan ya. Kalian juga bisa mencari tahu lebih banyak lagi. Oke, sekarang untuk kesimpulannya. Yang pertama, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Macam-macam gaya yaitu ada gaya gesek, gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Nah, selanjutnya, dalam sebuah teks non-fiksi terdapat arti kata sulit yang dapat kamu cari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan bisa juga dicari secara online ya. Itu dia kesimpulan kita hari ini. Sekarang untuk tugasnya yang pertama, tuliskan 3 contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tuliskan arti kata sulit dari Bhinneka Tunggal Ika dan etnis. Jika kalian tidak memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian bisa mencarinya lewat internet atau secara online ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sampai di sini dulu ya sayang. Pembelajaran tematik kita bagaimana? Sudah dimengerti bukan? Hebat, jika sudah dimengerti bisa langsung mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa menanyakannya langsung pada Ibu Guru atau mengulangi video pembelajaran ini kembali ya sayang. Untuk tugasnya, jangan terburu-buru dalam mengerjakannya.
kalian bisa memahami video pembelajarannya terlebih dahulu. Oke sayang? Dan untuk ayah bunda, terima kasih juga atas bantuan dan bimbingannya selama pembelajaran di rumah. Terima kasih juga anak-anak hebat, semangatnya yang luar biasa. Mungkin ibu tutup sampai di sini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Untuk kegiatan baik dan tahfiz Qur'annya selalu dihafalkan dan dikerjakan ya sayang. Ibu undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.